Bukannya memikirkan dokumen tersebut, pria itu justru sibuk memastikan apakah wanita itu terluka. Setelah itu, ia memerintahkan Laura untuk segera mencetak ulang seluruh dokumen. Namun kali ini, Laura tidak lagi bersedia menuruti perintah yang tidak masuk akal. Dengan tegas, ia memanggil petugas keamanan untuk mengeluarkan wanita licik itu dari ruang rapat. Ia juga langsung mencabut seluruh kewenangan jabatan yang dimiliki tunangannya di perusahaan. Meski begitu, pria tersebut masih belum menyadari kesalahan besarnya. Ia mengira semua tindakan itu hanya karena Laura cemburu. Bahkan dengan penuh kesombongan, ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memaafkannya. Sekalipun Laura datang memohon, sebenarnya Laura sudah tidak ingin lagi berurusan dengan mereka. Namun tidak lama kemudian, kakeknya mendadak berada dalam kondisi kritis. Keluarganya membutuhkan jet pribadi miliknya untuk membawa tim medis secepat mungkin. Tanpa sepengetahuannya, tunangannya telah menggunakan jet pribadi itu untuk bepergian bersama wanita licik tersebut. Saat Laura memintanya segera mengembalikan pesawat karena keadaan darurat, pria tersebut justru mengira Laura sedang mencari alasan untuk kembali mendekatinya. Dengan angkuh, ia menolak permintaan itu. Beruntung, para dokter akhirnya tetap berhasil datang tepat waktu, sehingga kondisi sang kakek berhasil distabilkan. Saat Laura mulai sedikit tenang, ia justru melihat unggahan perjalanan tunangannya bersama wanita licik tersebut. Keduanya tampak menikmati liburan dengan penuh kebahagiaan, seolah tidak pernah terjadi keadaan darurat. Melihat semua itu, kemarahan Laura akhirnya mencapai batasnya. Ia memutuskan tidak akan lagi memberi kesempatan kepada pria itu. Hanya dengan satu panggilan telepon, Laura langsung membatalkan pertunangannya dengan sang tunangan. Bukan hanya itu, ia juga mencabut seluruh jabatan dan wewenang pria tersebut di perusahaan. Semua kartu bank khusus yang selama ini digunakan pria, itu pun segera diblokir. Namun, pria itu sama sekali belum mengetahui apa yang telah terjadi. Ia baru saja pulang dari perjalanan bersama teman masa kecilnya, yang selalu pandai memengaruhi keadaan demi kepentingannya sendiri. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka kebetulan melewati sebuah rumah sakit. Di sana, pria itu melihat Laura baru saja keluar dari gedung rumah sakit. Alih-alih merasa bersalah, pria itu justru tersenyum sinis. Ia menganggap Laura sedang berpura-pura demi menarik perhatiannya. Menurutnya, sebelumnya Laura pernah mengatakan bahwa sang kakek sedang dalam kondisi kritis hanya untuk membuatnya datang. Karena itulah, ia yakin semua yang dilakukan Laura hanyalah sandiwara. Dengan nada angkuh, pria itu berkata bahwa ia akan memberinya kesempatan untuk menjaga harga diri. Ia bahkan menawarkan untuk mengantar Laura pulang, seolah sedang berbuat kebaikan. Tanpa menunggu jawaban, pria itu menyuruh Laura segera masuk ke dalam mobil. Ia berkata bahwa dirinya hanya ingin mencegah Laura mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Namun, Laura sama sekali tidak menanggapi ucapannya. Pria itu mengira dokumen itu hanyalah surat permintaan maaf atau pernyataan yang dibuat Laura agar dirinya bersedia memaafkan. Akan tetapi, sesaat setelah membuka halaman pertama, wajahnya langsung berubah. Dokumen itu ternyata adalah surat pembatalan pertunangan. Ia terpaku beberapa saat sebelum akhirnya bertanya dengan nada marah. Bagaimana mungkin Laura benar-benar berani melakukan hal seperti ini? Melihat suasana mulai memanas, teman masa kecil pria itu segera berpura-pura menjadi penengah. Dengan wajah penuh kepura-puraan, ia mengatakan bahwa pasti telah terjadi kesalahpahaman. Ia mengaku semua itu adalah kesalahannya, karena pernah meminta pria tersebut menemaninya menyaksikan hujan meteor.